Halo teman-teman FIB UI tahun 2021, selamat datang di FIB. Saya Jasmine Puspa dari Sastra Jerman angkatan 2017. Nama gue Syafira Rana, gue dari program studi Inggris angkatan 2018. Kenalkan aku Ima dari Sastra Jawa 2014. Saya Protasius dari jurusan Sastra Prancis FIB UI. Kemudian saya angkatan tahun 2019. Saya Aldi Safitra, saya dari jurusan Ilmu Filsafat angkatan 2019. Gue Mabel dari Sastra Belanda 2020. Nama gue Damlavan Rivi dari jurusan Arkeologi angkatan 2020. Seperti yang kita tahu, karena pandemi, proses perkuliahan atau proses belajar mengajar secara umum harus beradaptasi dengan keadaan. Contohnya menggunakan metode PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Untuk sekarang, kayaknya emang ini cara yang efektif ya, biar kita semua masih bisa tetap kuliah. Ya, di UI termasuk FIB di kita itu kebanyakan kelas online-nya itu sinkronus, tapi pakai metode student active learning. Jadi nanti student atau mahasiswanya lebih banyak presentasi gitu, kendati setelahnya dosen tetap melakukan klarifikasi gitu, entah dalam bentuk koreksi atau menambahkan apa yang kurang dari presentasi tersebut. Jadi dosen tetap menjelaskan. Terus biasanya juga lebih banyak tugas ya, karena ya student active learning. Overall udah bagus ya dari penyampaian dari pemberian tugasnya. Terus dosennya juga responsif dalam membantu mahasiswa-mahasiswa yang kebingungan dalam penyampaian materi secara daring. Perkuliahan online ini banyak sekali suka dukanya. Cuma mungkin yang paling terasa itu atmosfer di dalam kelas, karena perkuliahan di FIB itu sangat interaktif. Jadi di kelas itu biasanya kita rame banget nih antar dosen sama mahasiswanya, dan banyak tugas-tugas yang biasanya kalau di kelas dikerjakan bersama dengan teman-teman. Dan ini juga yang dirindukan mungkin ya di perkuliahan online ini, karena biasanya interaksinya secara langsung sama teman-teman di dalam kelas, sama dosen, dan kelas di secara offline itu biasanya lebih kondusif karena interaksinya langsung, jadi materinya yang disampaikan juga dapat diterima dengan baik. Suka dukanya tentu ada, dan untuk gue sendiri cukup banyak. Kalau dilihat dari sisi positifnya, kuliah online ini ngebuka banyak probabilitas buat gue untuk aktif di luar kampus. Karena kuliah yang dilakuin secara daring, gue bisa sambil magang atau aktif di organisasi atau bahkan volunteer di berbagai komunitas. Intinya gue bisa lebih mengeksplor diri gue sendiri. Masih berkaitan dengan mengeksplor diri, dengan PJJ ini gue bisa tahu pace belajar gue, atau bahkan cara belajar yang cocok buat gue itu tuh kayak gimana. Kalau untuk dukanya, gue ngerasa beban tugas emang makin banyak dan komunikasi pun jadi agak terbatas. Gue juga gak bisa ketemu teman-teman gue secara langsung dan lain-lain. Suka-dukanya apa aja? Kalau buat saya pribadi sih mungkin lebih banyak sukanya justru ya. Mungkin banyak orang justru mau kembali ke kuliah luring secara cepat gitu, tapi buat saya justru banyak sukanya gitu, karena kuliah daring jauh lebih efisien gitu ya secara waktu. Kita bangunnya nggak harus sepagi kuliah luring, kemudian jeda waktu antar kelas tuh bisa dipakai untuk langsung mengerjakan tugas misalnya, atau mungkin beristirahat. Kemudian juga bahkan kita nggak perlu capek-capek, maksudnya dari rumah ke tempat kuliah gitu kan deket gitu ya, jadi nggak perlu capek-capek jalan dan lain-lain, transportasi gitu ya, nggak mandi pun juga bisa gitu. Nah, dan pakaiannya juga cenderung lebih bebas gitu lah ya, jadi cukup banyak sukanya. Kalau dukanya sendiri apa ya, mungkin beradaptasinya mungkin di awal, karena beradaptasinya kan cukup sulit dari luring kemudian tiba-tiba ke daring secara tanpa persiapan lah gitu. Itu mungkin dukanya, tapi itu paling ya seminggu 2 minggu pertama lah gitu. Sukanya mungkin lebih gampang aja sih, mungkin lebih gampang karena ya
bangun tidur, biasanya kalau kuliah luring kan kita harus mandi, harus siap-siap ke kampus gitu kan, harus ganti baju, harus berangkat jauh ke Depok kalau yang nggak ngekos kan. Kalau kuliah daring kita bangun tidur, misalkan kuliah pagi bangun tidur, tinggal nyalain laptop, join Zoom, Google Meet atau Microsoft Teams gitu kan kalau misalkan sinkronus. Kalau asinkronus mungkin ya tinggal mantengin grup kelas aja gitu kan. Terus bisa di mana aja gitu. Misalkan kita lagi di luar, tinggal masuk Zoom lewat HP, terus pakai earphone, lebih gampang gitu. Terus kalau dukanya mungkin jadi kurang berinteraksi sama teman angkatan sendiri, sama teman-teman jurusan, sama teman-teman FIB baik angkatan gua maupun angkatan atas gitu kan. Terus gak bisa nongkrong sama teman angkatan sendiri gitu, sama teman-teman FIB gitu. Terus jadi kurang berasa vibes anak kuliahnya gitu kan, jadi kayak pengangguran di rumah aja gitu. Sukanya, gue nggak perlu bangun pagi atau sibuk-sibuk mikirin outfit apa buat ke kampus, tapi cukup bangun 5 menit sebelum kelas dan standby di Zoom aja. Dan dukanya gue nggak bisa mengalami acara-acara secara offline seperti yang kating-kating gue ceritain. Jujur itu sedih banget sih. Kesulitan dalam kuliah online mungkin lebih ke kendala-kendala dalam hal seperti sinyal atau device yang error, dan beberapa teman-teman juga harus kesulitan karena fasilitas yang kurang memadai di kediamannya masing-masing seperti wifi atau speaker, nggak ada speaker gitu, kayak gitu-gitu. Dan bahkan ke file-file materi yang dibagikan ada yang tidak bisa diakses atau lainnya seperti itu. Namun masalah-masalah dan kendala-kendala ini untungnya bisa diatasi. Menurut saya peran yang paling besar untuk mengatasi kendala-kendala ini yaitu komunikasi antara mahasiswa dan dosennya. Dan di tahun saya di semester lalu itu, sebelum melaksanakan perkuliahan online, kami mengadakan diskusi dengan dosen di masing-masing kelas untuk menyepakati cara apa yang akan kami gunakan dalam kegiatan belajar mengajar di semester tersebut, sehingga kami dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi di kelas. Untuk kesulitan yang gue hadapin juga seputar terbatasnya komunikasi. Beda ya, kalau pembelajaran tatap muka, kita bisa lebih leluasa untuk nanya hal-hal yang kita kurang ngerti. Untuk ngatasinnya, sejauh ini gue biasanya belajar bareng teman gue. Entah itu diskusi tentang materinya, atau sekedar ngerjain tugas sama temen melalui telepon, chat, atau platform lainnya. Itu ngebantu gue banget sih. Gak cuman ngebantu gue buat catch up sama materi, tapi gue juga bisa sambil ngobrol, bisa sambil sosialisasi, atau bahkan ngeluh bareng. Intinya bisa ngurangin stres dari pembelajaran online. Kalau kesulitan yang saya hadapi, kemudian bagaimana cara mengatasinya, paling ya beradaptasi tadi yang saya katakan ya, beradaptasi terhadap sistem daring setelah setahun sistem luring gitu ya. Itu ya cara mengatasinya nggak banyak sih, mungkin akan lebih sulit kalau misalnya harus dari daring beradaptasi ke luring gitu, itu mungkin malah lebih sulit. Jadi kalau cara mengatasinya nggak ada cara khusus sih, soalnya sebelumnya pun di kegiatan organisasi sebelumnya sudah dipindah ke daring duluan gitu. Jadi saya pribadi pun udah terbiasa dengan ya apa namanya, teleconference dan lain-lain lah gitu. Kesulitan yang gue hadapi selama kuliah daring sih mungkin ya susah mencerna materi yang disampaikan gitu. Mungkin karena bawaannya di rumah terus jadi kurang fokus atau gimana nggak tahu. Tapi kalau gue pribadi sih jadi lebih susah nangkep materi yang disampaikan secara daring. Terus cara gue mengatasinya sih paling dengan cara bertanya sama dosen, bertanya ulang gitu kan. Terus atau nanya sama temen sekelas yang lebih mengerti, atau ya baca-baca materi aja sih, atau baca rekaman meeting yang kelas
kita habis jalanin gitu. Kesulitan yang gue alami selama kuliah daring ini biasanya sih internet sih. Gue mengatasinya dengan cara, kalau misalkan gue emang butuh banget untuk koneksi internet, itu gue akan ngungsi ke tempat yang koneksi internet atau wifi-nya lebih kencang daripada wifi di rumah gue. Terus susah bersosialisasi sama teman-teman sih, apalagi dibatasi sama pandemi ini kan, nggak bisa tiap hari keluar, sebebas dulu. Jadi kayak semuanya serba online, ketemu teman, kenalan, jadinya koneksinya lebih sempit aja sih kalau gue. Kalau untuk yang dirindukan dari kuliah offline di FIB, mungkin tugas-tugas menyenangkannya kali ya. Karena di FIB itu kita biasanya tugas-tugasnya itu seru-seru. Banyak banget yang gue kangenin, dari mulai orang-orangnya, vibes-nya, dosen-dosennya. Gue kangen banget sama teman-teman gue terutama. Kangen keliling-keliling UI dan nyari makan selagi nunggu kelas berikutnya, misalkan. Kangen jajan di Kopma atau di koperasi, kangen rebutan kursi di Kansas atau kantin sastra pas jam makan siang, kangen ayam bakarnya Mas Roni, kangen festival-festival di FIB, dan ya intinya kangen suasana FIB dan suasana kelas. Kelas ya ketemu ya teman-teman secara langsung lah pastinya. Kemudian ya UI tentu saja itu banyak tempat-tempat yang sering dulu didatangi, kemudian sekarang udah nggak bisa. Kalau kuliah luring itu yang dikangenin ya ketemu teman-temannya, terus nongkrong sehabis kelas gitu kan. Terus suasana di dalam kelasnya, suasana perkuliahannya itu beda banget sama kuliah daring. Kayak kita duduk di bangku di dalam kelas dengerin dosen secara langsung, itu beda banget rasanya sama kuliah daring gitu kan pakai laptop. Paling itu sih suasana di kampusnya yang bikin kangen gitu. Yang paling pertama adalah minjem hashtagnya Tokopedia mulai aja dulu. Itu adalah hal yang paling pertama kalian harus lakukan. Setiap ada tugas, dikerjain aja dulu. Jangan tunggu. Benar-benar coba ikutin kata dosen. Jangan tunggu sampai nanti baru sampai akhirnya ada tenggat waktunya baru kalian mau ngumpulin. Jangan kayak gitu. Coba biasain deh semester 1 ini karena ada di rumah aja, kalian lebih mudah untuk mengatur waktu belajar, waktu ngerjain tugas, waktu nonton film, waktu ngegame. Itu tuh lebih mudah sebenarnya untuk diatur. Makanya tadi tuh coba mulai aja dulu. Nah, yang kedua banyak-banyak berdoa dan olahraga. Atau teman-teman bisa juga coba meditasi dan lain sebagainya. Tadi selain menjaga kesehatan jasmani dan rohani, terus juga konsisten dan disiplin untuk mengatur waktu, teman-teman juga harus mengatur lingkungan sekitar kalian, yaitu keluarga kalian sendiri, karena kan kita di rumah. Jadi teman-teman coba untuk komunikasi, jangan lupa komunikasi kalau memang saat ini teman-teman lagi ngerjain tugas, kasih tahu mama, maaf aku kerjain tugas dulu sebentar. Kalau misalnya kamu nggak mau diganggu waktu kelas, kalau bisa kunci kamar kamu. Jadi coba pintar-pintar untuk komunikasi ke keluarga juga. Itu coping system dari aku. Untuk teman-teman FIB UI angkatan 2021, jangan patah semangat. Meskipun kuliah kalian harus dilaksanakan secara online, tapi tetap berbanggalah jadi bagian dari FIB UI karena ini akan menjadi pengalaman yang paling menarik dan paling menyenangkan mungkin untuk kalian. Ini pengalaman baru yang harus kalian nikmati, dan tentunya dengan adanya PSA Mabim FIB UI 2021 ini semoga dapat membantu kalian untuk mengenal satu sama lain dan juga mengenal FIB UI dengan lebih baik. Tetap semangat, jangan takut. Selamat menjalankan seluruh rangkaian PSA Mabim FIB UI 2021 dan selamat datang di FIB UI. Buat angkatan 2021 yang baru masuk, gue ucapin selamat datang ya. Walaupun sekarang pembelajarannya online, kedepannya bakal tetap seru kok. Anggap aja PJJ ini kesempatan kalian buat eksplor diri kalian dan untuk belajar lebih banyak hal, karena banyak banget yang bisa dipelajarin di sini. Kalau misalkan ngerasa kesulitan, jangan sungkan-sungkan tanya ke teman kalian,
atau cutting-cutting kalian, atau bahkan ke dosen kalian langsung. Intinya semangat! Akhir kata dari aku, teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021, tetap semangat, jangan malu untuk kenalan sama teman-temannya walaupun virtual, jangan malu juga untuk ikut organisasi atau kepanitiaan, karena itu sangat berguna juga untuk kamu dan kehidupan kampus kamu. Akhir kata dari aku juga, sampai jumpa di kampus budaya nanti ya. Yang mau disampaikan untuk angkatan 2021, tetap semangat. Kalian, gua, dan angkatan-angkatan yang terdampak corona lainnya, kita semua angkatan yang kuat, kita hebat, bisa bertahan di tengah pandemi kayak gini, tetap kuliah, tetap menuntut ilmu gitu kan, tetap semangat, banyak-banyak berdoa, semoga pandemi ini cepat selesai, ya semoga kita cepat ketemu secara offline di FIB. Pokoknya intinya tetap semangat dan fokus aja sih sama kegiatan-kegiatan akademisnya. Sekian dari gua. Kasih. Pesan gue buat teman-teman 2021, jangan bolos. Kenapa? Karena ilmu udah di depan mata, lo tinggal buka laptop, bangun tidur. Jadi kayak menurut gue sayang banget gak sih lo udah bayar UKT mahal-mahal dan bolos tuh, kayak sayang banget ilmunya. Gitu aja sih dari gue. Dan jangan lupa tetap semangat, fail sukses buat teman-teman 2021. Totzins! Pesan untuk angkatan 2021 ya mungkin bukan menyemangati untuk kuliah daring gitu, justru untuk semangat beradaptasinya kepada kuliah luring gitu ya. Mungkin akan agak sulit dari kuliah daring dari awal banget kemudian harus pindah ke kuliah luring, itu akan agak sulit. Jadi ya semangat, diikuti saja gimana nantinya sistem adaptasinya, dan ya semoga dapat beradaptasi gitu. Terima kasih. Halo, saya Maira Zeus Irawan, lulusan Sastra Cina Universitas Indonesia. Saya resmi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 2016. Namun semenjak adanya pandemi, sekitar tahun 2019, saya terpaksa harus menjalani kuliah daring. Kuliah daring memang memiliki kelebihannya tersendiri, yaitu lebih fleksibel. Saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya transportasi, bisa lebih akrab dengan keluarga di rumah, dan juga bisa lebih mengeksplorasi diri. Namun, kuliah daring ini membuat saya melewati momen-momen penting dalam kehidupan saya dengan cara yang berbeda. Salah satu momen penting itu adalah pada saat menyusun tugas akhir. Karena diberlakukannya sistem pembelajaran jarak jauh, saya terpaksa hanya bimbingan melalui chat atau email. Namun, kesulitan ini diatasi dengan baik oleh dosen pembimbing saya, yaitu dengan cara video call. Dan pada akhirnya, hasilnya juga sangat memuaskan. Sidang saya berjalan dengan lancar, dan juga saya mendapatkan nilai A. Lalu, momen penting lainnya yang saya hadapi dengan cara berbeda karena sistem pembelajaran jarak jauh ini, yaitu wisuda. Ketika mahasiswa sebelumnya bisa melakukan selebrasi di Balairung, saya hanya bisa melakukan wisuda di rumah saja, dan juga berinteraksi dengan teman dan keluarga hanya sebatas video call atau chat. Lalu kesulitan lainnya yaitu saya harus mempersiapkan IT tools tambahan seperti green screen, ring light, dan lain-lain. Namun demikian, kesulitan ini bisa diatasi dengan baik berkat bantuan ayah saya yang memang handal dalam komputer dan teknologi, sehingga wisuda bisa berjalan dengan lancar. Instruksi yang diberikan Universitas Indonesia juga sangat jelas, arahannya juga baik, sehingga wisuda pun berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Universitas Indonesia juga sangat baik dalam melayani dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk melamar kerja. Jika menghadapi masalah, bisa langsung mengkonsultasikannya via email, dan responnya pun sangat cepat.
Hal ini sangat berpengaruh bagi saya karena saya bisa sukses melamar kerja dan diterima di salah satu perusahaan ternama, yaitu Putra Sampurna Foundation. Menurut saya, secara keseluruhan, Universitas Indonesia memang sangat-sangat baik dalam menghadapi tantangan ini. Saya adalah bukti bahwa menjadi lulusan Universitas Indonesia di masa yang sangat sulit pun masih bisa meraih kesuksesan. Maka dari itu, untuk para mahasiswa baru Universitas Indonesia, tetap semangat, jangan khawatir, kesulitan akan mudah diatasi karena kalian berada di kampus terbaik di Indonesia. Sekian dari saya, Maira Zeus Irawan. Terima kasih.